teman-teman, selamat datang di podcast MSDM bersama kelompok 5. Di kelompok ini ada Marcelino Kurniawan, Naila Hairunisa, Rizka Maulidia, Sabilatu Silmi, Maulana Alfarisi, dan saya sendiri Anissa Mulia Bakti. Pada podcast kali ini, kami akan membahas mengenai pengalaman menjadi seorang manajemen trainee nih teman-teman. Nah, daripada lama-lama lagi, langsung aja kita sapa narasumber kita pada wawancara kali ini, yaitu Kak Al Rifki. Halo Kak Rifki, apa kabar Kak? Halo, ya baik, salam sehat semua. Kalau betul, Kakak sekarang lagi sibuk apa nih Kak? Aku sekarang kerja di PT Bank Mandiri sebagai kredit analis, jadi saat ini sedang sibuk ngurusin BUMN sama kementerian-kementerian kita ya untuk pembiayaan-pembiayaan di sana. Wah, keren banget nih. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk Kak Alifki atas kesediaannya untuk diwawancari sama kelompok kami sebagai salah satu tugas mata kuliah manajemen sumber daya manusia yang mengulas lebih dalam mengenai pengalaman menjadi seorang manajemen trainee. Nah, sebelum langsung aja kita mulai ke pertanyaan pertama kali ya Kak. Pertanyaan pertamanya akan disampaikan oleh rekan saya Marvel. Oke. Sebelumnya suaranya kedengaran nggak? Kedengaran, kedengaran. Oke. Ya, jadi langsung dimulai aja dari pertanyaan pertama. Kalau boleh tahu Kak, kenapa sih Kakak memilih manajemen trainee sebagai karir awal Kakak? Kenapa memilih manajemen trainee? Jadi sebenarnya waktu itu kalau di Mandiri itu namanya MT atau ODP ya, ODP Officer Development Program itu sama aja sebenarnya. Waktu itu mereka menawarkan program di mana nanti kita anak-anak yang masuk MT itu akan diberikan training gitu ya, training apa namanya pelatihan-pelatihan yang selama ini tuh nggak kita dapat di perkuliahan gitu di perkuliahan S1. Nah, terus kebetulan kalau dari saya sendiri itu memang waktu itu punya visi, kan saya S1 dari teknik gitu ya, tapi pengen kerja di industri lain gitu, jadi nggak teknik lagi. Dan waktu itu yang terpikirkan cara untuk bisa switch ke industri tersebut adalah dengan cara lewat MT Mandiri ini gitu atau ODP Mandiri ini, di mana uh, dengan ada pelatihan-pelatihan, training-training itu jadi membuat kita bisa adaptasi cepat gitu dengan bidang pekerjaan kita nantinya gitu. Gitu sih. Buat pertanyaan kedua Kak, waktu Mhm. awal daftar jadi MT ini, boleh nggak Kak cerita gitu gimana Kakak tuh tahu pengumuman lowongan kerjanya tuh dari mana gitu? Waktu itu taunya itu dari apa istilahnya sekarang, website rekrutmen kampus itu loh, apa ya istilahnya ya. Kalau ITB kayak misalnya ada ITB karir terpadu, apa sih aku lupa deh, ITB ya itulah ya pokoknya, kampus karir lah ya, kampus karir website. Waktu itu aku kebetulan dapatnya bahkan waktu itu dari kampus UGM gitu, UGM karir website, padahal aku dulu dari ITB gitu kan, tapi dapatnya dari sana. Jadi intinya dari kampus website ada informasi MT atau ODP-nya Mandiri, terus aku apply ke sana, terus akhirnya dipanggil proses rekrutmen gitu. Masih Kak, mungkin selanjutnya pertanyaan ketiga boleh dilanjut lagi. Mm-mm. Oke, halo Kak Alrifki. Mungkin selanjutnya pertanyaannya dari aku nih. Ya, Gimana sih proses rekrutmen dan seleksi untuk menjadi manajemen trainee ini, Kak? proses rekrutmen dan seleksi manajemen training. Oke, jadi kalau aku di MT atau DP Mandiri ini prosesnya dimulai dari eh, tes online, tes online. Jadi tes SHL tes itu. Jadi di situ kita kayak semacam tes psikotes ya, psikotes tapi lebih advance gitu kan, psikotes lebih advance. Terus nanti ada tesnya macam-macam tuh, ada tes numerik, tes ya pokoknya standar tes inilah ya, tes psikotes. Nanti kalau misalnya jadi setelah itu selesai tes online itu, kalau misalnya lolos nanti diumumin. Lanjut berikutnya adalah interview. Interview. Nah, interview itu nanti apa namanya langsung interview dengan HC Human Capital, dan juga kalau misalnya mau ditempatkan langsung di departemen terkait, nanti akan interview langsung dengan user yang bersangkutan tuh, atasan kita langsung yang akan memakai kita nanti. Nah, nanti setelah interview itu kalau misalnya lolos, lanjut
ke kalau waktu itu aku medical check up ya, medical check up. Jadi cepat waktu itu sebenarnya sih prosesnya MT mandiri itu ya. Jadi medical check up biasa nanti ada standar-standar kesehatan yang ditetapin sama si bank mandirinya, anak ini harus berapa-berapa. Nanti kalau misalnya udah lolos, setelah medical check up biasa tes verifikasi dokumen ya, ijazah, terus biodata lah, biodata secara general gitu. Nanti setelah itu baru signing ya. Signing itu tanda tangan kontrak. Tanda tangan kontrak kita dikumpulin bareng-bareng di di satu angkatan itu, tanda tangan bareng-bareng. Selesai kontrak tanda tangan, terus seminggu kemudian gitu atau beberapa hari kemudian kita training hari pertama. Mulai. Oke, Kak. Pertanyaan selanjutnya mungkin waktu jadi manajemen trainee itu apa aja sih job description sama job specification yang Kakak lakuin? Selama waktu jadi manajemen training apa aja job description-nya? Oke, jadi kalau sejak pertama kali dinyatain lolos MT itu, pertama itu adalah kita di training ya, di training dulu, di training 6 bulan, di training 6 bulan. Training itu macam-macam gitu ya, ada jadi training terus nanti sambil kerja juga, terus habis itu balik lagi ke kelas training. Nah, setelah 6 bulan itu kita di bulan ketujuhnya masuk ke istilahnya namanya PKWTT ya kalau nggak salah ya, pegawai waktu tidak tetap, PWTT. Jadi di sana kita udah mulai masuk ke departemen tempat kita akan bekerja nanti. Jadi setelah training 6 bulan kita akan langsung ditempatin di sana, bekerja di departemen yang usernya membutuhkan kita gitu. Jadi tadi kan ada tahapan interview user tuh. Nah, nanti setelah training 6 bulan tuh kita akan dipanggil lagi kalau misalnya si usernya puas dengan kita gitu ya. Jadi dipanggil lagi ke sana, terus di bulan ke-7 sampai di bulan ke-12 itu kita akan istilahnya bekerja di sana, tapi dengan status pegawainya masih pegawai, bukan pegawai tetap gitu ya, masih pegawai waktu tidak tetap ya, PWTT. Nah, nanti di akhir tahun ke-1, nah nanti MT itu ada final testnya tuh, ada final test, final assignment-nya. Jadi nanti final testnya berupa presentation terkait apa aja yang udah selama ini dilakuin dan biasanya tentang innovation. Jadi apa inovasi yang bisa kamu berikan dari perusahaan. Nah, nanti mirip-mirip kayak skripsi lah, skripsi lagi cuman setengahnya gitu ya, 50%. Nah, nanti dipresentasikan, nanti begitu atasan kita udah oke, setuju, nanti dinyatain lolos, verified untuk bisa jadi pegawai tetap. Nanti setelah itu tinggal tunggu pelantikan aja gitu. Oke, makasih atas jawabannya Kak Alki, sangat menjawab. Mungkin pertanyaan lainnya akan disampaikan oleh rekan saya yang lain. Terima kasih. Jadi pertanyaan selanjutnya itu dari saya. Nah, kalau menurut Kakak, ada nggak sih pelatihan atau pendidikan khusus yang dibutuhkan untuk mengasah skill untuk menjadi MT ini? Untuk menjadi MT ya, kalau menurut aku nggak ada sih ya kalau yang MT mandiri ini, karena kebetulan menurutku MT atau ODP mandiri ini justru dia udah kaya tuh di dalam program MT-nya mereka sendiri atas training-training yang mereka berikan gitu ya. Dimana nanti training-training yang mereka berikan tuh justru nanti akan memunculkan skill baru buat kita tuh yang ikut-ikut trainingnya gitu. Karena kayak misalnya aku gitu ya, aku itu anak teknik dulu S1. Nggak benar-benar sama sekali nggak tahu soal industri keuangan gitu, industri keuangan, pasar keuangan, capital market segala macam. Begitu jadi ODP mandiri 6 bulan training itu belajar banyak hal gitu. Jadi di training tentang capital market, tentang laporan keuangan, tentang misalnya IPO, right issue apa segala macam di sana, sampai yang hal-hal kayak regulasi otoritas jasa keuangan, pokoknya kita belajar semuanya gitu. Nah, itu di sanalah skill-skill yang nantinya pas kerja di Bank Mandiri itu sebenarnya di sana gitu, pas kita MT-nya. Jadi kalau pertanyaannya apakah perlu skill khusus untuk masuk MT, itu rasanya enggak sih ya kalau untuk khusus aku ini. Oke, berarti dari ODP Mandiri ini juga udah bisa gitu ya dapat skill yang dibutuhkan tadi. Iya, benar. Karena banyak orang juga yang bilang kalau lulus dari ODP Mandiri itu berharga gitu ya. Jadi maksudnya training-trainingnya, pengalamannya, bekerjanya pun sangat berharga gitu. Jadi maksudnya emang nggak ada yang sia-sia sih gitu. Oke, mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan sama Naila.
Baik, mungkin sekarang aku yang bakal ngajuin pertanyaan ya, Kak. Nah, Ya. sama Kakak jadi ODP Mandiri kemarin itu, program apa aja sih yang Kakak jalani? Selama MT program apa aja yang aku jalani? Oke. Jadi trainingnya itu dibagi satu, dua, tiga ya, tiga kali training gitu. Jadi waktu pertama kali masuk ke MT itu kita training general. Jadi training pengetahuan bank umum, pengetahuan eh, instrumen keuangan umum gitu. Jadi masih general. Itu selama 3 bulan. Lalu setelah itu kita akan langsung praktek tuh ke mana? Ke Bank Mandirinya, kerja langsung di Bank Mandirinya selama sebulan. Nah, habis itu setelah kerja sebulan kita balik lagi ke kelas, training lagi sebulan. Itu trainingnya lebih spesifik tentang nanti konsentrasinya mau di mana gitu. Jadi misalnya nanti akan ditempatkan di kantor Plaza Mandiri pusat misalnya. Nah, di pusat itu kan ada direktorat-direktoratnya tuh. Ada direktorat apa, A, B, C. Nah, nanti trainingnya khusus untuk direktorat A, B, C itu. Nah, nanti setelah training itu selesai, baru masuk ke departemen-departemen terkait yang tadi. Jadi user-user yang membutuhkan kita siapa, kita akan masuk ke sana sekitar 3 bulan. 3 bulan dari bulan ke-7 sampai bulan ke-10 atau 11 gitu. Nah, nanti balik lagi ke kelas training sebentar tuh, cuman 3 minggu itu training lebih ke arah menambah skill. Jadi training yang jauh lebih spesifik lagi. Jadi benar-benar setelah ditempatkan, misalnya di departemen A, nanti training terkait khusus dengan departemen A tersebut gitu. Nah, nanti begitu trainingnya itu udah selesai, nanti udah balik lagi ke tempat yang sebelumnya, udah dari situ udah selesai, udah tinggal kerja aja gitu. Jadi berarti ada berapa tuh? Ada 3 training ya, 3 training. Baik, Kak, terima kasih atas jawabannya. Mungkin akan dilanjutkan dengan rekan saya. Baik Kak, saya izin menanyakan untuk pertanyaan selanjutnya. Dari yang Kakak rasakan, apa saja benefit dan rewards yang Kakak dapat dari program MT ini? Benefit dan reward. Oke. Yang jelas manfaatnya menambah wawasan ya, menambah wawasan. Karena seperti yang aku bilang tadi, aku anak teknik gitu ya, nggak tahu apa-apa soal industri keuangan. Dengan training tersebut jadi tahu, dan nggak hanya sekedar tahu, karena dengan program ODP Mandiri itu yang dia ngedesain nggak hanya belajar di kelas tapi langsung diterapin gitu di lapangan. Jadi habis training kelas langsung kerja, terus nanti balik lagi training, terus langsung kerja lagi, training, terus terakhir balik lagi kerja. Jadi kayak ada 3 kali bolak-balik tuh. Nah, itu sangat bermanfaat tuh. Jadi biasanya kan kalau kita training lupa ya, habis training keluar kelas lupa. Nah, kalau ini tuh yang aku bisa bilang dari 100%, ya sampai sekarang aku bahkan masih ingat gitu trainingnya apa segala macam, karena langsung dipakai di kerjaan kita sehari-hari. Itu terus manfaat lain dari training apa ya, relasi kali ya, menambah relasi bisa kali ya. Jadi kita itu kan training pertama kali training tuh bareng-bareng. Jadi bukan dengan yang departemen kita doang. Jadi ada dari direktorat apa. Jadi dari situ kita juga apa namanya, belajar bareng. Jadi nanti kita ketika kita udah mencar-mencar tuh ke direktorat masing-masing, kan kita dulu udah pernah kenal, oh yang si ini tuh direktorat ini. Jadi, dan perlu diketahui kalau kerja di industri keuangan tuh saling terkait gitu. Jadi nggak bisa hanya cuma satu direktorat bekerja sendiri. Jadi misalnya nanti kita di bagian business unit akan membutuhkan direktorat di legal misalnya. Kita butuh legal review. Nah, nanti kita di business unit juga butuh review misalnya dari tim operation misalnya, atau tim IT atau apa segala macam. Nah, itu kan kalau di departemen kita, direktur kita nggak ada tuh, itu kan lintas direktorat. Nah, tapi karena kita dulu training di awal bareng-bareng, jadi kita udah punya kenalan nih, oh si ini kan dulu di sini, jadi kita bisa gampang gitu mempermudah pekerjaan kita, gitu sih. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan terakhir nih Kak, sekaligus menjadi penutup wawancara kami kali ini. Apakah Kakak ada tips untuk teman-teman yang ingin mengikuti program MT ini, khususnya di Bank Mandiri? Khususnya di Bank Mandiri ya. Tips. Tipsnya adalah gini, kalau kita mau masuk ke program MT, yang harus disadari adalah bahwa
perusahaan itu nggak akan pernah buka MT kalau kalian tidak diikat dinas. Jadi maksudnya ikat dinas tuh kalian masuk gitu kan, tapi kalian terikat kontrak selama beberapa waktu gitu. Jadi itu yang harus dicamkan ketika pertama kali masuk memutuskan untuk ikut MT. Sangat jarang sekali, aku bahkan belum nemu perusahaan yang dia membuka program MT atau kayak ODP Mandiri dan dia tidak mengikat pegawainya minimal tuh 2 tahun seingatku ya. Setahun jarang, minimal 2 tahun. Jadi artinya apa? Ketika kalian selama belum bekerja lebih dari 2 tahun, kalau kalian mau keluar keluar dari perusahaan itu, kalian akan dikenakan penalti. Itulah hukum MT itu di situ. Nah, tapi yang harus disadari juga adalah bahwa nggak semerta-merta itu negatif gitu. Jadi makanya perusahaan yang bagus itu, termasuk Bank Mandiri, aku bilang tuh bagus ya. Jadi mereka tuh nggak hanya mengikat pegawainya untuk maksudnya nggak bisa keluar, tapi mereka tuh juga memperkaya pegawai-pegawainya gitu. Kayak misalnya tadi kayak training-training. Jadi MT yang bagus itu adalah MT yang mengikat pegawai, tapi mengikatnya itu untuk berkontribusi ke perusahaan itu gitu. Dengan cara apa? Dengan cara ya membuat dia tuh menjadi lebih talentful, lebih skillful dengan cara training tadi. Terus misalnya rotasi kerjaan. Jadi kan kalau di Bank Mandiri itu 2 tahun sekali itu pasti kita rotasi. Rotasi itu bukan berarti rotasi pindah dari Jakarta ke misalnya Surabaya gitu, enggak ya. Maksudnya mungkin di kantor yang sama, cuman kita handle-nya beda gitu. Kayak aku udah hampir 4 tahun. 2 tahun aku megang sektor pertambangan swasta, pernah megang sektor pertambangan BUMN, pernah megang industri pertahanan, sekarang aku lagi megang PUPR, yang lagi hangat aku sekarang lagi megang IKN. IKN tuh proyeknya besar sekali itu, dan itu membutuhkan modal yang luar biasa, effort yang luar biasa, sinergisitas antara Himbara segala macam pemerintah. Nah itu makanya jadi udah di sektor macam-macam gitu. Nah itu termasuk salah satu hal yang harus dicamkan, bahwa MT yang bagus itu nanti kalian akan dikembangkan oleh perusahaan tersebut gitu. Itu sih. Baik Kak, terima kasih banyak atas jawabannya. Ya. Baik, tidak terasa udah lumayan lama kita berbincang-bincang dengan Kak Rifki. Kita juga udah dapat banyak banget wawasan baru yang luar biasa bermanfaat nih untuk kedepannya. Sebelum kita pamit, aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk Kak Rifki yang sudah bersedia untuk sharing pada wawancara kami kali ini. Dan juga terima kasih banyak untuk kesempatan luar biasanya. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah dengerin podcast ini sampai sekarang. Sampai jumpa semuanya.